Salam sejahtera dalam Kristus. Selamat datang dan bertemu kembali kita pada perkuliahan agama Kristen. Kebetulan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 dan 13. Topik yang akan kita angkat, yang kita akan diskusikan dan kita akan pelajari bersama adalah dengan judul Penjaga Ciptaan Allah. Tujuan capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan mampu memahami tentang penjaga ciptaan Allah. Penjaga ciptaan Allah adalah manusia yang diamanahkan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan ciptaan Allah. Sasaran pembelajaran atau topik sub-sub yang akan dibahas adalah pertama, menelusuri hubungan antara ekonomi dan ekologi. Yang kedua adalah manusia dalam alam. Yang ketiga adalah menggali dasar teologi dari pemahaman mengenai keutuhan ciptaan. Yang keempat adalah membangun argumen tentang kedudukan manusia dalam lingkungan alam. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan sikap manusia terhadap alam. Baik, kita langsung kepada materi. Tujuan pembelajaran secara umum, ya, dari modul hari ini atau dari perkuliahan topik ini adalah satu, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan atau menyelamatkan kita, serta memelihara pembaharu ciptaannya. Selain itu, kita diharapkan mampu mengembangkan sikap kasih kepada Tuhan sebagai pencipta, karena kita adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Selain itu adalah mengembangkan sikap kasih kepada Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, pemelihara, dan pembaru ciptaannya. Terus yang berikutnya adalah berpengharapan akan masa depan yang lebih baik. Nah, selain itu setelah kita mempelajari modul ini bersama-sama dan kita akan menyimpulkan atau menarik sebuah argumen atau manfaat yang sangat besar kepada kita, yaitu peduli dan bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan Tuhan. Kita juga akan belajar menganalisis karya Tuhan berdasarkan kesaksian Alkitab. Dan berikutnya adalah menganalisis ajaran tentang karya Tuhan berdasarkan kesaksian Alkitab. Yang berikutnya adalah menerapkan tanggung jawab etis Kristen dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Yang berikutnya adalah merumuskan hasil penelaah dasar-dasar Alkitab yang menunjukkan Tuhan sebagai pencipta. Jadi di sini akan membuka tabir yang sesungguhnya bahwa Tuhan itulah memang pencipta dan semua sudah tertuang di dalam Alkitab. Yang berikutnya adalah menyajikan hasil penelaahan dasar-dasar Alkitab yang memperhatikan bahwa Tuhan itu sebagai pemelihara dan pembaharu ciptaannya. Dan yang terakhir adalah agar kita sebagai manusia, sebagai umat yang diberikan amanat atau amandat oleh Tuhan dalam menjadi penjaga ciptaannya, kita dapat melakukan tindakan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab etisnya. Baiklah, kita akan mencoba yang pertama adalah Anda harus melakukan tugas membuat summary tentang ciptaan Allah yang akan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada menelusuri hubungan antara ekologi dan ekonomi. Di sini ada gambar, ya. Tertuang gambar di sini adalah lingkungan, environment. Di situ dalam lingkungan itu ada ekologi, ada sosial, ekonomi. Ekologi adalah adanya manusia, makhluk hidup, ada lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Nah, kita akan mempelajari satu persatu, di mana ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan yang lainnya, berasal dari kata oikos, habitat, dan logos, ilmu. Ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dasar masalah ekologi itu adalah lingkungan hidup juga. Dasar masalah ekologi adalah masalah ekonomi, karena ekologi adalah lingkungan dan ekonomi, itu digabung menjadi ekologi. Sementara ekonomi adalah tulang punggung pembangunan tapi kurang diawasi. Jadi rusaknya lingkungan itu juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, karena ekonomi tidak salah, tetapi di situ kurang pengawasan sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan yang sudah ada. Nah, rusaknya lingkungan alam itu akibat masalah ekonomi, ya, kita setuju dan sepaham, karena memang ekonomi itu banyak sekali, ekonomi di bidang industri, ekonomi di bidang pertambangan, ekonomi di bidang
limbah, ekonomi di produksi makanan, dan banyak sekali yang dimana semuanya itu berdampak kepada polusi udara, berdampak pada pembuangan akhir, berdampak kepada sisa-sisa produksi yang akhirnya akan merusak lingkungan di sekitarnya. Nah, itu yang yang disebabkan atau menyebabkan masalah ekologi dipengaruhi ekonomi. Kenapa itu terjadi? Karena adanya pengawasan yang kurang. Dampak kegiatan perekonomian. Yang jelas kita tahu akan berdampak kepada rusaknya lingkungan laut, ya. Kenapa kita berbicara lingkungan laut? Ya, karena semua kekayaan di laut itu telah diambil oleh manusia untuk kepentingan ekonomi, untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Contohnya mengambil atau menjala ikan-ikan dengan menggunakan pukat harimau, dengan menganyakkan zat-zat kimia sehingga merusak lingkungan yang ada di laut. Juga mutiara-mutiara itu tidak diambil dengan suka-suka, dengan seenak-enaknya oleh manusia tanpa mempedulikan lingkungan yang ada di situ, tanpa menimbulkan perkembangan, tanpa memperhatikan pertumbuhan atau bagaimana seterusnya, atau pembudidayaannya, sehingga habis saja, habis, belum lagi kena limbah, kena zat-zat kimia yang akan merusak ekosistem di dalam laut. Pembuangan limbah pabrik seenaknya, ya kita tahu ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa semua proses kegiatan ekonomi itu memiliki dampak, memiliki akibat. Salah satunya adalah banyaknya limbah, ya, menyebabkan polusi, merusaknya udara. Jadi semuanya menjadi semacam climate change, adanya perubahan iklim dan sebagainya itu dipengaruhi oleh limbah pabrik. Terus yang ketiga adalah pelanggaran kode etik dalam perekonomian. Banyak pelanggaran-pelanggaran perekonomian yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dan kegiatan ini juga akan berpengaruh pada rusaknya lingkungan hidup. Hubungan ekonomi dan ekologi, etimologis. Yang pertama adalah hubungannya saling membantu dan saling membina. Yang berikutnya, hubungan antar ekonomi dan ekologi tergabung dalam pemahaman kita tidak bisa menata masyarakat dan alam tanpa mengerti memeliharanya. Jadi, kebanyakan manusia itu tidak bisa menatap masyarakat dan alam, dan juga tidak bisa memelihara gitu. Saling membantu, saling membutuhkan, tetapi secara manusiawi, secara kodratnya manusia itu tidak bisa atau tidak mampu dalam mengelola atau menata lingkungan dengan baik. Berikutnya, fungsi vital ekonomi. Fungsi vital ekonomi itu adalah bahwa memang sangat dipentingkan, ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan masyarakat. Karena untuk apa ekonomi? Ekonomi itu salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi memang ekonomi adalah untuk kehidupan. Ekonomi sangat membantu membuka lapangan kerja, misalnya di sektor pertanian, di sektor teknologi, di sektor perindustrian, banyak lagi bisnis-bisnis lainnya yang memang membuka lapangan kerja. Nah, ini sangat vital karena membuka lapangan kerja atau memberikan pekerjaan bagi orang itu adalah salah satu menopang kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat bersama, atau untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia itu dengan cara memberdayakan atau membuka lapangan kerja. Nah, pendekatan kegiatan perekonomian yang jelas di sini, kalau misalnya lingkungan dan ekonomi ingin berjalan seimbang, seiring, dan balance, maka yang harus diperhatikan adalah satu, memperhatikan risiko kerusakan yang akan terjadi di kemudian hari. Yang berikutnya, menjamin perlindungan bagi generasi mendatang. Ketiga, memperhatikan kehidupan makhluk hidup atau manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi ada keterlibatan, ada hubungan ekosistem makhluk satu dengan makhluk lainnya atau manusia dengan makhluk hidup lainnya. Memperhatikan destrukturisasi alam. Destrukturasi adalah kerusakan-kerusakan yang kemungkinan terjadi, itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan kehidupan makhluk hidup, artinya manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang harus dilakukan, satu, adanya keseimbangan lingkungan alam dan kegiatan bisnis. Yang kedua, adanya etika lingkungan tentang larangan keras untuk merusak atau mengotori atau meracuni. Yang ketiga, sikap solidaritas generasi yang akan datang untuk menjaga keseimbangan. Yang keempat adalah ekonomi maupun ekologi merupakan bagian-bagian penting dari kehidupan yang harus berjalan dengan seimbang atau balance. Maka harus ada keselarasan, ya, ada timbal balik yang terjadi
antara kegiatan ekonomi dan juga lingkungan. Jadi sama-sama bergantung, sama-sama dibutuhkan. Dalam lingkungan butuh ada pengelolaan pengembangan, tetapi untuk perekonomian butuh apa yang ada di alam itu atau di lingkungan diperlukan untuk pengembangan atau untuk kegiatan perekonomian. Manusia dalam alam. Nah, kita akan mencoba menelaah apa itu yang dimaksud dengan manusia dalam alam. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa adanya hubungan manusia dengan alam itu terlihat dalam Kejadian 1 dan 2, di mana Allah memberikan alam kepada manusia dan memberikan manusia kepada alam. Jadi saling ketergantungan, ada hubungan timbal balik. Lingkungan harus dipelihara oleh siapa? Oleh manusia. Dan manusia juga akan membutuhkan lingkungan karena dia hidup di lingkungan dan dia harus bisa menghasilkan atau bisa memanfaatkan lingkungan yang disediakan untuk manusia. Seluruh hasil bumi atau alam diberikan kepada manusia. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa memang seluruh apa yang ada di muka bumi ini adalah diberikan untuk manusia. Tapi manusia diberi tugas berkuasa atas bumi. Berkuasa bukan arti seenak-enaknya atau menghabis-habiskan kekayaan alam, tetapi bagaimana dia menjaga, bagaimana menjaga hubungan dan menstabilkan, merawat apa yang ada di alam ini. Nah, sementara tugas manusia adalah satu menggunakan alam dan berkuasa atas alam, ya. Yang kedua memelihara alam, menjaga alam sehingga tidak rusak. Ada siklus, ada regenerasi, ada tunas-tunas baru dari alam itu bisa berkembang. Jadi tidak akan habis, tetapi akan ada pertumbuhan, ada sirkulasi atau semacam pertumbuhan kembali. Jadi kalau rusak atau dipelihara dengan baik kan akan muncul kembali. Anjuran Alkitab menjelaskan bahwa kaitannya dengan penjaga ciptaan Allah. Di sini kita mengajak atau Alkitab mengajak bahwa manusia harus bertobat dari segala tindakan menghamburkan sumber daya alam. Tadi saya sampaikan di awal, manusia boleh memanfaatkan alam karena memang manusia diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai apa yang ada di bumi, tetapi tidak sesuka-suka atau tidak semerta-merta harus menghabiskan, tetapi semua harus diatur, semua harus seimbang untuk menjaga stabilitas dan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, bahwa manusia itu harus mampu menaklukkan diri sendiri atau hawa nafsu, tidak egois, tidak serakah. Dan ketiga adalah manusia harus berusaha dan berpikir serta bertindak secara ekologis. Kita akan mencoba menurut teologi bagaimana menggali dasar teologi dan pemahaman keutuhan ciptaannya. Ada 3 model di sini, ada model monarkis, ada model organis, dan gambaran Allah. Nah, apa itu yang dimaksud dengan model monarkis? Di sini ada beberapa statement, ada beberapa aturan yang menyatakan bahwa ada kecenderungan melihat hubungan antara Allah, manusia, dan alam sebagai hubungan penguasaan. Yang berikutnya menurut monarkis juga model ini menjelaskan bahwa model ini sangat dominan, ditekankan secara berlebihan. Di sini juga dinyatakan bahwa Allah tanpa dunia adalah Allah. Dunia tanpa Allah adalah nol. Artinya memang Allah penguasa seisi dunia ini, jadi tidak ada masalah kalaupun tidak ada manusia. Tetapi di dunia itu di dalamnya ada manusia, ada ciptaannya, tanpa Allah nol. Ya, tanpa adanya Allah, dunia tidak akan ada. Nah, tanpa dunia atau bumi atau ciptaannya Allah tidak bermakna apa-apa. Artinya di sini menurut monarkis itu bahwa Allah membutuhkan dunia. Jadi dianggap bahwa Allah itu tidak bermakna apa-apa kalau tidak ada ciptaannya. Karena Allah yang berkuasa atas dunia ini, maka kalau tidak ada ciptaannya, nggak ada gunanya. Itu menurut model monarkis. Sementara menurut model organis menyatakan bahwa dunia berhubungan secara organis dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan berada dalam dunia ini. Ya, yang ketiga adalah statementnya adalah menyatakan model organis menuntut agar Tuhan dilihat secara integral. Yang berikutnya, hubungan iptek dan Alkitab adalah positif. Di sini dianggap organis ini menyatakan bahwa kecanggihan iptek, pertumbuhan atau perkembangan iptek itu dianggap positif oleh menurut model organis. Sementara menurut Allah sendiri, menurut gambaran Allah, menyatakan di sini dalam kitab suci dikatakan bahwa adanya hubungan antara gambaran Allah dan manusia sebagai penguasa alam yang bersifat relasi yang konsekuensial.
oleh karena manusia adalah gambar Allah, biarlah ia berkuasa. Di sini bahwa memang ada relasi hubungan konsekuensial di mana Allah itu menciptakan manusia dan manusia itu adalah gambar Allah, maka manusia berkuasa atas alam. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana membangun argumen tentang kedudukan manusia dalam lingkungan. Faktor yang harus diperhatikan, pertama, nilai alam bagi manusia tidak bisa disangkal. Yang kedua, nilai alam yang utama adalah rencana Allah, yaitu nilainya untuk manusia. Alam bernilai, tetapi nilai manusia jauh lebih tinggi. Keistimewaan manusia karena lebih berharga daripada alam, kebutuhan manusia lebih penting, karena dianggap manusia itu unik. Secara ekologi manusia adalah sentris, pusat perhatian. Keselarasan perlu dijaga demi kesejahteraan manusia. Jadi lingkungan itu harus dijaga untuk kesejahteraan manusia. Ya, lingkungan itu ya yang memelihara manusia tetapi juga diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Seperti rujukan dalam Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 10, nah, pasal 12, 18, 21, 25 dan Kejadian 9 ayat 10, di sini dinyatakan manusia ciptaan diciptakan dari debu dan tanah, maka sebagai bentukan untuk penyatuan dengan alam. Kita akan mencoba mendeskripsikan sikap manusia terhadap alam. Sikap pertama, manusia memandang alam sebagai ruang kuasa-kuasa yang menakutkan sehingga manusia tidak perlu tunduk kepada alam. Ya, di sini manusia itu berkuasa, jadi enggak alam lah yang harus tunduk ke manusia, bukan manusia tunduk kepada alam. Sikap kedua, alam dipandang sebagai subjek dan manusia sebagai objek. Alam menentukan nasib manusia. Nah, alam berada untuk manusia, bukan manusia untuk alam. Nah, ini kebalikannya. Dianggap bahwa alam itu ada untuk manusia, ya. Jadi alam itu yang akan menentukan nasib manusia. Kalau misalnya manusia tidak mengikuti alam, maka manusia tidak akan bisa menguasai atau tidak bisa memanfaatkan alam. Nah, yang sikap yang ketiga, antara manusia dan alam saling mempengaruhi, di mana manusia dan alam berjalan bersama dalam hubungan yang selaras karena manusia adalah satu dengan alam. Nah, ini adalah deskripsi tentang manusia terhadap alam. Nah, selanjutnya ada 3 pandangan di sini, disampaikan ada 3 pandangan bagaimana kita mendeskripsikan alam dan manusia. Ada 3 pandangan, yang pertama pandangan modern, yang kedua adalah pandangan tradisional, dan ketiga adalah bagaimana akibat dari kedua pandangan ini. Dan secara umum pandangan modern menjelaskan manusia berusaha menguasai dan menggunakan alam. Yang kedua, manusia bukan sebagai dari alam, tetapi pengolah dan penguasa alam. Manusia membentuk peradaban, yaitu suatu lingkungan yang tidak alamiah untuk mempertahankan manusia melawan kekerasan alam. Nah, itu adalah pandangan modern. Tapi secara pandangan tradisional di sini menekankan bahwa adanya keselarasan antara manusia dengan alam, ya, tetapi kurang mendorong manusia untuk mengembangkan diri sendiri serta kebudayaan masyarakat. Pandangan ini kurang menolong manusia mengatasi dan kesulitan-kesulitan dan halangan yang disebabkan oleh alam. Akibatnya apa? Nah, akibat dari pandangan ini, maka pandangan modern justru membuka kesempatan bagi pengerusakan alam. Ya, karena di sini adalah dianggap bahwa manusia bukan bagian dari alam. Maka dia malah menyebabkan kerusakan alam. Kalau dia bagian dari alam, dia akan memelihara. Itu menurut pandangan modern. Nah, manusia menganggap dirinya sebagai penakluk alam, merasa bebas sehingga dia bisa memanfaatkan sepuas-puasnya. Nah, ini akibatnya karena ada pandangan ini sehingga membuat bahwa manusia itu berkuasa dan dia bebas melakukan apa saja. Manusia tidak ada keharusan menyelesaikan diri dengan alam atau menghancurkan atau memeras alam sebagai sumber keuntungan. Ini karena dianggap manusia bukan bagian dari alam. Maka manusia tidak boleh merusak, manusia tidak boleh mengambil bebas, jadi harus tunduk atau harus mengikuti apa yang alam berikan. Tetapi kalau di Alkitab menyatakan bahwa alam itu adalah untuk manusia dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Nah, itu adalah menurut pandangan-pandangan dan akibat-akibatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bila tidak ada pertanyaan, materi kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, di sini ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Silakan kembali ke e-kampus dan membuka kembali modul perkuliahan agama Kristen, yaitu terdapat pada halaman 205, di mana Anda diminta untuk membuat daftar jenis perubahan gaya hidup yang Anda bersedia lakukan dalam
langkah hidup dengan cara lebih harmonis dengan lingkungan. Bagaimana gaya hidup Anda selaras apa tidak dengan lingkungan dan dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, silakan di-upload lagi sesuai dengan deadline sehingga Anda akan memiliki pengalaman tentang bagaimana menjaga atau hidup seimbang dengan alam. Demikianlah materi hari ini. Di sini saya akhiri. Saya ucapkan selamat malam, shalom, dan salam sejahtera. Kita ketemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.